Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman sampai hari ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Lalu, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tips Menghadapi Futur. Apa itu futur? Secara bahasa, futur adalah putusnya kegiatan setelah kontinu bergerak, atau malas, lamban, dan santai setelah kalian bersungguh-sungguh. Berjangkitnya futur pada diri seorang muharrik atau orang yang bergerak dapat menimbulkan beberapa atsar atau pengaruh pada diri seorang muharrik. Bagi para muharrik, futur menyebabkan sedikitnya simpanan taat yang ia miliki. Padahal, taat merupakan syarat bagi berlangsungnya amal yang ikhlas. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan yang selamanya semangat terus, pasti akan ada masa-masa futur atau akan ada masa-masa malasnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah memberitahukannya kepada kita. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya yang berbunyi Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, yang artinya setiap amal itu pasti akan ada masa-masa semangatnya, dan setiap semangat pasti akan ada masa-masa futurnya atau malasnya. Walaupun futur merupakan hal yang mungkin terjadi bagi para muharrik atau orang yang bergerak, ada beberapa penyebab yang dapat menyegerakan timbulnya futur. Penyebab futur yang pertama yaitu berlebihan dalam din. Berlebihan dalam din dengan pemaksaan diri dalam melaksanakan ibadah. Pemaksaan diri dalam melaksanakan ibadah hanya mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Yang kedua yaitu berlebihan dalam hal yang mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan, oleh karena itu para sahabat sangat menjaganya. Mereka lebih memilih untuk menjauhkan diri dari hal yang mubah karena takut terjatuh pada hal yang haram. Yang ketiga yaitu sedikitnya mengingat akhirat. Banyak mengingat kehidupan akhirat membuat seseorang menjadi giat beramal. Seseorang yang giat beramal akan selalu ingat akan dihisab atas setiap amalannya. Kebalikannya, sedikitnya mengingat akhirat akan menyulitkan seseorang untuk giat dalam beramal. Penyebab futur yang keempat yaitu bersahabat dengan orang-orang yang lemah. Kondisi lingkungan atau bi'ah sangat menentukan kualitas seseorang. Teman yang baik pasti akan melahirkan lingkungan yang baik. Akan tumbuh suasana ta'awun dan saling menasihatkan satu sama lain. Sementara teman yang buruk dapat melunturkan hamazah atau kemauan yang semula sudah menjadi tekad. Penyebab futur yang terakhir yaitu terjatuh dalam kemaksiatan. Perbuatan maksiat membuat hati tertutup dalam kefasikan. Jika hal ini sudah terjadi, sulit untuk seorang muharrik dapat beramal untuk jamaahnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah tips bagaimana kita saat futur atau malas. Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Yang artinya, dan siapa yang masa futurnya bukan kembali kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Dan siapa yang masa futurnya kembali kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Dalam hadis tersebut, siapa yang dimaksud Rasulullah dalam binasa? Yang dimaksud binasa dalam Rasulullah yaitu ketika ada orang futur dari membaca Al-Quran, lalu dia berpindah ke membaca Quran. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita berpindah dalam suatu amalan yang lain yang membuat kita semangat kepadanya. Di saat itu, apa yang harus kita lakukan? Segera kita beristighfar kepada Allah,
banyak bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah atau berijtihad kembali membiasakan amalan solih yang sudah mulai futur tersebut. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Artinya, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan kefuturan kita untuk terus beramal solih, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Misalnya, ketika kita futur dalam menuntut ilmu, kita kembali mengingat dan membaca bagaimana pahala-pahala yang Allah berikan jika kita menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur sholat tahajud, kita harus kembali mengingat bagaimana Allah memberikan pahala yang besar dan bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, teman-teman, semangat itu harus terus kita kobarkan. Jangan sampai padam, karena untuk mencapai tujuan akhir, kita harus bersabar dan jangan malas. Karena itu akan menyebabkan kita dalam binasa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron ala i'timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.